Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Putri Permataningrum dengan nomor NIM 20 10 50 111 07. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data melalui aplikasi SPSS 20. Sebelumnya, saya akan memberitahukan beberapa fungsi dari icon-icon yang ada di aplikasi SPSS 2020. Di sebelah sini ada data view. Data view ini berfungsi untuk memasukkan data. Kemudian yang variable view seperti ini, variable view itu berfungsi untuk memformat data yang akan dimasukkan ke dalam data view. Kemudian name ini berfungsi untuk memberi nama pada variabel view yang akan dimasukkan pada kolom data view. Kemudian tipe ini digunakan untuk memformat data sesuai data yang akan dimasukkan, apakah numerik atau angka, apakah koma atau desimal, apakah titik atau dot. Kemudian width ini digunakan untuk mengatur lebar pada kolom data. Kemudian desimal ini digunakan untuk mengukur jumlah angka yang ada di belakang koma. Kemudian label ini digunakan untuk memberikan label kepada data yang telah dimasukkan aplikasi SPSS 20. Kemudian ada values ini digunakan untuk mengatur nilai yang dikandung oleh data. Kemudian yang missing ini digunakan untuk mengatur data yang hilang. Akankah ada data yang hilang atau tidak? Kemudian yang column ini berfungsi untuk mengatur lebar kolom data. Kemudian yang alik ini berfungsi untuk mengatur perataan data, apakah data rata ke kanan atau ke kiri ataukah di tengah. Kemudian yang measure ini digunakan untuk mengatur jenis pengukuran yang akan digunakan, apakah skala nominal, ataukah ordinal, ataukah rasio dan interval. Di sini adalah data yang telah diberikan, yaitu nilai ujian matematika siswa. Di sini ada tabel nilai matematika, kemudian ada jenis kelamin. Langsung saja datanya kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini adalah data yang telah diberikan, yaitu nilai ujian matematika siswa. Di sini ada tabel nilai matematika, kemudian ada jenis kelamin. Langsung saja datanya kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini sudah saya isikan mulai dari name sampai dengan role. Name ini kita tulis dengan jenis kelamin. Kemudian yang tipe ini kita isi dengan numerik. Kemudian yang desimal ini kita isi dengan 0. Kenapa dengan 0? Karena pada data yang telah ada itu tidak ada angka yang ada di belakang koma. Jadi desimal ini kita tulis dengan angka 0. Kemudian yang label ini kita isi dengan jenis kelamin. Selanjutnya ada values ini kita isi dengan cara mengeklik titik 3 ini, maka tampilan akan muncul seperti ini. Yang value ini kita isi 1, kemudian yang label ini kita isi dengan perempuan, lalu add saja, terus kemudian yang 2 lalu klik ini kita isi dengan laki-laki, lalu add, kemudian kita tekan OK. Lalu yang measure ini kita akan ganti dengan scale, kayak seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama pengisiannya seperti pada yang pertama tadi. Yang kedua ini nilai matematika ini numerik, kemudian yang desimalnya juga 0. Lalu pada tabel ini kita isi dengan nilai matematika. Yang measure ini juga kita ganti dengan scale. Langsung saja kita ke data view.
untuk mempersingkat waktu, maka ini sudah saya isikan semuanya, mulai dari data yang pertama sampai yang ke-25. Jadi cara mengisinya itu tidak perlu kita tulis ulang perempuan laki-laki seperti itu. Kita hanya perlu untuk menuliskan kodenya saja seperti yang sudah kita buat dari values tadi. Ini kan perempuan, data pertama itu perempuan itu dengan kode 1, maka kita cukup menuliskan angka 1 saja, kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian yang laki-laki itu dengan angka 2, lalu kita masukkan nilainya, begitu seterusnya sampai data ke-25. Setelah itu kita tekan analis, lalu deskriptif statistik, kemudian frequencies, maka akan muncul seperti ini. Kita kembalikan dulu. Lalu nilai matematika ini kita masukkan. Kemudian yang statistik, di sini statistik saya ini centang persentilnya ini, kemudian saya tulis 10, lalu kita add, maka akan muncul di dalam kotak sini. Kemudian kita klik 90, lalu kita add lagi, maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang dispersion ini kita centang semuanya. Lalu yang central tendency ini kita centang yang bagian mean sama median. Kemudian yang distribution ini kita centang yang sweetness sama kurtosis. Kemudian kita tekan continue. Kemudian yang chart ini kita pilih yang histogram, kemudian centang show normal ini, lalu continue. Kemudian yang format, lalu kita pilih yang ascending value dan compare variables, kemudian tekan continue, lalu kita tekan OK. Maka akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Kita tekan analis lagi. Seperti tadi, kembali frequencies. Lalu ini kita kembalikan dulu. Kemudian yang jenis kelamin ini kita masukkan. Lalu ini pengaturannya sama seperti yang tadi. Kita continue, ini sudah sama, formatnya juga sudah sama, lalu kita tekan OK. Akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui data-data tersebut. Ini yang valid, yang benar, ada 25 data benar, tadi juga ada 25 data. Kemudian mean-nya ini 67,84. Kemudian median ini atau nilai tengahnya itu 65. Kemudian yang variance ini 297,640. Kemudian minimumnya ini 45, maksimumnya 95, persentilnya ini 10. Yang 10 itu 45, yang 90 itu 92. Lalu yang pada nilai matematika ini bisa kita ketahui frekuensinya ini dan totalnya benar ada 25. Kemudian yang persentil juga sudah bisa kita lihat. Frekuensi ini artinya 45, yang memiliki nilai 45 itu ada 3 orang. Di sini juga ada histogramnya, bisa kita lihat. Ini mean-nya itu 67,84. Kemudian N itu jumlahnya ada 25. Kemudian yang ini yang jenis kelamin ini bisa kita ketahui 25 benar, ada 25 data. Kemudian mean-nya ini ketemu 1,80, lalu yang median 2,00,
yang varian 1,167. Yang persentil 10 ini ada 1, terus yang 90 ini ada 2. Dari sini bisa kita lihat yang perempuan ini berjumlah 5, kemudian yang laki-laki 20, jadi totalnya 25. Tabel histogramnya seperti ini. Min-nya ketemu 1,8, lalu jumlahnya ada 25. Jadi seperti itu cara memasukkan data melalui aplikasi SPSS 20. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.